Pak Budiawan, tadi kita sempat membahas kira-kira cyanida bentuknya apa yang masuk dalam kopi cyanida yang diminum oleh Mirna. Cair ataukah serbuk? Ya gini, kalau lihat dalam mekanisme yang mudah, maka dia harus dalam bentuk cair, lebih cepat jadi kan dia bercampur, jadi menyatu dengan campuran kopi susu tadi kan. Kalau dia dalam bentuk serbuk, maka dia butuh waktu karena perlu pelarutan tadi, yaitu dengan cara mengaduknya. Ya, mengaduknya juga butuh waktu tergantung jumlah tadi yang diberikan ya. Dan disitulah mulai terjadi perubahan-perubahan warna yang akan signifikan. Jadi kemungkinan yang paling besar yang digunakan adalah cyanida jenis. Nah, kalau dalam posisi yang seperti itu, persoalannya adalah kalau dalam bentuk cair lebih mudah tadi saya. Tapi untuk membawa cair tidak mudah. Dia perlu wadah khusus karena kita tahu itu kan racun itu kan. Dan tidak boleh sembarangan, katakanlah plastik atau stainless steel seperti itu tidak boleh ya. Tidak boleh kan, jadi harus botol khusus ya, dan biasa dalam bentuk botol ya. Dia ditaruh situ atau mungkin saja bisa dalam kantong plastik, tapi tentunya kembali lagi untuk membawa racun yang seperti itu dengan wadah yang seperti tadi, kalau dia cair asumsi kita ya, maka yang terjadi adalah dalam hal pembawaannya tadi akan memberikan jejak yang sangat kuat. Karena apa? Karena mungkin saja dia tumpah atau kemungkinan tidak mudah untuk memindahkan cairannya dalam bentuk cyanida tadi yang racun tadi ya. Tapi kalau dalam serbuk memang relatif lebih mudah dalam membawanya dan memasukkannya juga relatif lebih mudah. Kenapa demikian? Karena dia hanya dalam bentuk serbuk saja. Misalnya sebutlah dia di dalam plastik gitu kan, maka akan dibuka saja langsung ya. Jadi dengan kata lain, apakah itu cair dan serbuk? Saya dalam hal ini kalau lihat kondisi yang seperti tadi akan mudah kalau dalam bentuk cair. Tetapi tentunya kembali problemnya kalau dia dalam bentuk cair adalah bagaimana dia membawa sejak awal, karena itu berkaitan dengan racun yang sangat toksik dia. Dan tentunya menjadi tugas dari pengadilan untuk bisa membuktikan fakta-fakta yang sesungguhnya akan seperti apa. Baik, ini sudah sudah jadi kopi Vietnam, ice kopi Vietnam, bisa dibawa ke sini Mbak. Nah, ini adalah warna dari ice kopi Vietnam, campuran dari kopi robusta dan susu kental manis yang terakhir dicampur dengan es batu seperti ini warnanya. Memang warna coklat susu. Memang ada unsur kekuning-kuningan ya Pak. Artinya kalau tadi kita bicara soal cyanida akan membuat warna kuningnya lebih dominan seperti itu. Lebih kuat lah gitu lebih ya. Kuat. Lebih kuat ya. Dan kemudian juga sebenarnya kalau dia jumlahnya besar, maka aroma baunya juga beda. Kalah itu aroma kopi. Artinya kalau misalnya memang kopi ini katakanlah mengandung cyanida, jarak saya dengan kopi seperti ini sudah bisa mencium adanya aroma yang berbeda? Ya tentunya kembali kalau jumlah besar dan kemudian perubahan warna terjadi cukup signifikan, orang bisa ada yang sensitif dia dengan bau itu. Ya karena apa? Semua orang memang punya sensitivitas yang berbeda dalam mengaromakan bau dari suatu zat beracun tadi. Tetapi kalau saya pernah coba, memang ketika ditambahkan dan berubah warna kuningnya agak cukup beda dari awal, maka kalau kita ginikan saja, kita gerakan dengan cara tangan itu, maka aroma itu akan terlihat. Artinya dan tercium angin yang membawa aroma itu tercium ke dalam hidung kita. Tapi kembali ya, itu tergantung yang sensitif. Tapi secara umum ya, kalau aromanya itu akan mengalami suatu perubahan, ya betul. Kalau kita berbicara soal kemungkinan, lagi-lagi kemungkinan Pak Budiawan, apakah menurut Anda lebih condong cyanida itu masuk ketika proses pembuatan kopi ini berlangsung, ataukah ketika kopi ini sudah disajikan di atas meja pelanggan, baru cyanida itu dimasukkan? Ya kalau kita lihat dalam proses SOP-nya, dalam arti persediaan, jelas kan baristanya sudah mempersiapkan dan sebagainya. Tentunya kalau dicampurkan dalam proses itu berarti kan akan terlihat. Kenapa? Karena kan si pelanggan tidak boleh dong terlibat dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh barista pada proses awal. Nah, dalam posisi itu saya yakin kalau yang terjadi seperti itu tadi pasti ada saksi yang melihat, yaitu barista ya. Tetapi kalau misalnya dalam posisi seperti ini dan kemudian dengan interval waktu, peluang memberikan dalam posisi inilah yang lebih banyak. Baik. Seorang saksi ahli dalam keterangannya pada persidangan pada Rabu pekan lalu mengatakan pelaku ini sangat pintar karena dia sudah mengetahui ketika cyanida bercampur dengan es batu maka langsung bereaksi. Lain halnya ketika cyanida berinteraksi atau digabung dengan cairan air panas misalnya, itu tidak bisa berinteraksi. Anda sependapat? Itu tidak tepat ya. Kalau dalam suhu apapun malah reaksi lebih cepat yang terjadi ya. Dan kemudian kalau dikatakan karena sudah di proses percampuran kemudian dia cerdik, bukan. Sebenarnya sederhana aja coba. Kalau sudah tersedia dan kemudian persoalannya adalah ketika dia menabur dalam bentuk serbuk, maka butuh waktu pengadukan ya. Dan kemudian itu akan terlihat dari perubahan warna.
Kalau awalnya sudah seperti ini akan berwarna. Artinya tidak mungkin Pak, ketika warna kopi yang seharusnya warna coklat susu seperti ini ditaburkan sianida, tanpa diaduk tidak akan mungkin berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Harus diaduk. Diaduk dong. Kalau asumsinya dia serbuk. Ya. Kalau dia asumsinya juga cair juga dia tetap perlu ada pengadukan. Kenapa? Karena itu mungkin saja seperti sirup lah kan gitu kan. Sianida itu kalau cair itu seperti sirup. Jadi ada kekentalan tersendiri ya. Ada kekentalan sendiri dan kemudian mulai terdistribusi, apalagi kalau kita aduk, sedikit saja kita aduk, maka mulai terdistribusi dengan baik. Tapi kalau misalnya dikatakan ketika dia diserahkan atau ditaburkan dalam keadaan panas dan kemudian itu tidak dilakukan, karena apa? Akan menghilangkan cyanida, itu salah itu ya. Itu dari dasar apa? Malah yang terjadi adalah proses percepatan pencampuran yang terjadi di sana. Artinya kalau dalam kondisi panas, sianida itu akan bercampur secara homogen, secara banyak, dia secara keseluruhan dalam lebih cepat dari apa yang tadi kita ceritakan awalnya itu. Lalu ada juga yang mengatakan kemungkinan sianida itu bisa masuk ketika Mirna sudah dalam posisi meninggal. Tapi ada juga yang membantah kalau meninggal maka kerusakan organ tubuhnya tidak sedemikian parah seperti ditemukan di tubuh almarhumah. Sebenarnya sesungguhnya seperti apa tingkat kerusakan tubuh seseorang jika dimasukkan atau terkontaminasi dengan sianida, Pak? Ya, tentunya terjadi kerusakan karena ada kontak kan gitu. Nah, kontak itu berarti dia melalui jalur minum. Dia menseruput ataupun dia meminumnya. Nah, ketika minum dan minuman itu mengandung sianida, maka dalam dosis yang tadi saya katakan kalau dia cukup signifikan besar, ya mungkin dari gambaran yang saya dapat ada yang 15 gram misalnya seperti itu, maka dalam jumlah yang tersebut, maka yang bersangkutan ketika minum, dalam waktu relatif yang dalam arti 5 menit ke atas itu sudah mulai terjadi suatu perubahan kondisi tubuh, yaitu tidak enak ya, dan kemudian karena itu sangat korosif, maka terjadilah proses perusakan atau gangguan-gangguan fungsi pencernaan tadi yang dalam tubuh kita. Tapi kalau kita lihat di CCTV Mirna, Pak Budiawan, Mirna itu langsung bereaksi sesaat setelah meminum kopi Vietnam yang dipesan Jessica. Apakah sedemikian cepat reaksi dari yang ditimbulkan oleh sianida itu? Ya, karena memang tentunya yang saya lihat dan saya tahu itu dari gambar-gambar yang sudah dalam persidangan juga saksi-saksi sebelumnya, bahwa dia membutuhkan waktu nggak langsung 1 menit 2 menit, itu 3-4 menit dia. Itu memang. Kenapa? Karena itu menunjukkan ada penyebab dalam ini zat asing dalam mengenai sianida yang diduga, yaitu masuk ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang besar. Jadi kalau manusia siapapun kalau dalam jumlah besar sianida ada dalam tubuhnya, dia masuk ya, dan dia membutuhkan waktu ya 3-4 menit itu langsung bereaksi. Dan itu memang, dan kalau lihat gejala-gejala yang seperti itu, jelas ada suatu zat asing yang ada dalam kopi tersebut yang diminum almarhum Mirna. Dan kejadian itu tidak sekonyong-konyong langsung, tapi dia butuhkan. Kenapa demikian? Karena butuh suatu proses di lambung kita kan asam ya. Kemudian sianida ini dalam konteks senyawa kimianya dia lebih bersifat katakanlah basa, maka ada proses dulu. Nah, itu yang tadi saya katakan 3-4 menit lah reaksi itu akan terjadi, dan itu hanya pada kondisi lambung. Kenapa demikian? Karena proses berlanjut dia akan terabsorpsi, terserap pada masuk pada usus kecil dan seterusnya sampai ke darah. Baik. Kita akan tunggu seperti apa hasil persidangan untuk membuktikan seperti apa ujung dari kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin ini. Pak Budiawan, terima kasih atas waktunya. Dan Mbak Yaseni juga terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di iNews Petang. Dan pemirsa, tabung gas 3 kg meledak, 3 rumah hancur, dan 4 orang terluka. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam iNews Petang sesaat lagi.